bertambah-tambah kuat. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi dan kita akan mulai ibadah yang pertama. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita awali dengan satu firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita baca sekali lagi bersama-sama, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik, maha baik. Kami mau terus diam dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus diam di dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan, menikmati setiap anugerah yang indah yang ada daripada Engkau ya Bapa. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami akan beribadah Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan hidup kami. Biarlah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dari awal hingga selesainya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjamah setiap umat-Mu, Engkau mengurapi setiap umat-Mu. Kami percaya Engkau hadir pada pagi hari ini. Mujizat akan terjadi pada pagi hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan saat kami pulang ke rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah yang pertama ini pada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus.
saat kami memuji menyembah Engkau di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, setiap kita yang merasakan pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami penyertaan Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena rutinitas ataupun jadwal. Tapi kami datang di tempat ini, kami menyadari kami perlu mengembalikan pujian syukur kami bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan.
Biarlah kami terus memancarkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terus kami semakin dikuatkan dalam hikmat kami kepada-Mu di saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan setiap perkataan-Mu dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silahkan duduk. Terima kasih buat tim musik pujian. Salam. Salam GTM. Haleluya. Semuanya sehat. Dan mengucap syukur kalau pagi hari ini kita diberikan waktu untuk kita beribadah dan kita memberikan waktu yang terindah kita pagi hari ini. Dan tema di bulan ini berbicara tentang wisdom strengthening, penguatan akan hikmat. Dari minggu pertama Bapak Gembala sudah menyampaikan tema ini. Dan terus terang juga saya sangat diberkati dengan tema di bulan ini supaya kita semakin berhikmat, karena setiap saat, setiap waktu kita dihadapkan dengan namanya keputusan-keputusan. Bangun tidur kita dihadapkan dengan keputusan. Kalau di MC saya menyampaikan, di saat kita bangun tidur kita dianugerahi anugerah yang besar dalam kehidupan kita, yaitu apa? Nafas kehidupan kita. Nah, di saat kita bangun tidur, keputusan kita lupa tidak menghirup nafas kita, gitu ya. Dan kalau di saat bangun tidur kita menghirup nafas kehidupan kita, di saat kita menghirup nafas dan diberikan hikmat, mengucap syukur. Dan kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di saat pagi hari ini. Karena Tuhan itu sangat baik, memberikan nafas kehidupan kita, membentangkan hari yang baru buat kita. Dan setiap hari kita dihadapkan dengan namanya keputusan. Oleh sebab itu, biarlah hikmat Tuhan selalu dikuatkan di dalam kehidupan kita. Kita buka Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah dari awal. Saya ulang. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, berarti hikmat itu ada kalanya berkurang. Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menguasai bumi ini. Dan pada saat Tuhan menciptakan Adam, manusia yang pertama, Tuhan memberikan kuasa itu. Ingat bahwa Adam, manusia yang pertama, dihembuskan nafas Allah. Nafas berbicara tentang kuasa. Dan nafas berbicara juga tentang pengetahuan kecerdasan. Karena kalau kita baca di Kejadian 2 ayat yang ke-20, Tuhan menciptakan alam semesta dan Tuhan memberikan tugas itu kepada Adam. Adam diberikan kecerdasan. Untuk apa? Untuk memberikan nama setiap ciptaan Tuhan, setiap binatang-binatang, setiap tumbuhan, semua ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk memberikan nama itu. Dan Tuhan memberikan kecerdasan itu dalam kehidupan Adam, manusia yang pertama. Dan kecerdasan itu pun juga diberikan kepada kita. Hikmat itu juga diberikan kepada kita. Ingat, di Amsal 2 ayat yang ke-6, Amsal 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, karena Tuhanlah yang memberi apa? Hikmat. Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya siapa di sini? Nyanya itu adalah huruf besar. Ya, nyanya itu adalah huruf besar. Berarti siapa? Tuhan. Dari mulutnya datang
binatang ini, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Ada kuasa. Dan kuasa itu pun juga diberikan kepada Adam. Kecerdasan itu pun juga diberikan kepada Adam, memberikan nama satu persatu. Karena tidak gampang memberikan nama itu. Setiap hasil ciptaan Tuhan itu tidak gampang. Dan Adam memerlukan hikmat. Oh, ini binatang yang belalainya panjang, hidungnya, oh maaf, kebalik ya, tidak pernah TK ya. Hidungnya panjang, ya, telinganya lebar, apa ya namanya? Oh, saya kasih nama semut, ada mungkin kan? Oh, ya, kalau yang besar ini namanya gajah, ya, cerita sekolah minggu ya. Nah, itu diberikan hikmat. Nah, makanya di sini dikatakan, kalau kekurangan hikmat, mintalah. Setiap saat dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan binatang saat ini, apalagi ya? Dan itu diberikan hikmat itu kepada Tuhan. Ada merasakan pertolongan Tuhan di saat dia menetapkan nama itu. Ingat, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dan hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Amsal 8 ayat yang ke-12. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, kita penting sekali yang namanya hikmat untuk semakin dikuatkan. Kembali ke Yakobus 1 yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bisa dikatakan dengan tidak membangkit-bangkit ini tidak mengungkit-ungkit. Ibu Ibet Sianturi hari Jumat kemarin membedakan antara hikmat manusia dan hikmat dari Tuhan. Hikmat manusia datangnya dari manusia. Nah, ini yang suka mengungkit-ungkit, kalau melakukan kebaikan suka membangkit-bangkit, suka mengungkit-ungkit, apalagi masalah yang jelek-jelek, diungkit. Asik memang. Tetapi biarlah kita memakai hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itu biarlah semakin terus dikuatkan di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mengungkit-ungkit, ngomongkan segala sesuatu, dipikir dulu, cerdas dong. Pikir dulu, oh kira-kira ini betul enggak apa yang saya omongkan, apa yang mau saya sampaikan ini kira-kira jadi berkat tidak bagi saya ya, karena tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Gembala juga menyampaikan firman Tuhan bahwa hikmat itu dalam bahasa Yunani-nya adalah Sophia. Sophia itu kalau artinya itu luar biasa. Dalam bahasa Yunani itu artinya bahasanya adalah Sophia. Sophia itu artinya adalah memiliki ketajaman untuk membedakan. Memiliki ketajaman untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang saya kerjakan, mana yang tidak dikerjakan. Dan kemudian juga artinya adalah mempertimbangkan. Jadi memiliki ketajaman untuk mempertimbangkan. Di saat mau bertindak itu ada ketajaman untuk mempertimbangkan dan berhati-hati dan waspada. Itu artinya Sophia dalam bahasa Yunani. Lebih tajam lagi di dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu hikmatnya adalah kakmah. Itu sangat berhati-hati, sama. Ya, sangat berhati-hati dan bertindak bijak. Bertindak kalau kita berhikmat, hikmat kita semakin dikuatkan itu. Kalau dalam mengambil tindakan itu bijak, dan di sini dikatakan juga menjadi ahli, ahlinya ahli, intinya inti. Kita itu akan menjadi ahli dalam apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab apa, pekerjaan apa, dinas apa yang saat ini yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara harus menjadi ahli. Kalau kita ditempatkan sebagai pegawai negeri, menjadi pegawai negeri dengan bidang kita yang ahli dalam bidang itu. Kalau kita sebagai bendahara, ahli dalam keuangan. Kalau kita dalam teknik, ahli dalam teknik. Dan diperlukan apa? Hikmat. Dan biarlah kita terus menguatkan hikmat kita kepada Tuhan. Karena
Hikmat itu datangnya apa? Dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mendatangkan kepintaran, kepandaian, kecerdasan. Dari mulutnya datang kepandaian dan kecerdasan. Dari mulut siapa? Mulut Tuhan. Tuhan berkata apa? Firman Tuhan. Tuhan mengatakan firman Tuhan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, akan mendatangkan hikmat di dalam kehidupan kita, mendatangkan kecerdasan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu saya ngobrol dengan istri saya ada arti tersendiri tentang hikmat itu. Hikmat itu ada 6 huruf, yaitu H-I-K-M-A-T. Hikmat. Hanya itu apa? Hanya itu adalah hidup. I-nya itu adalah apa? Iman. K-nya itu apa? Kristus. M-nya itu apa? Menggenapi. A-nya apa? Amanat. T-nya apa? Tuhan. Jadi artinya apa? Hidup dalam iman Kristus, menggenapi amanat Tuhan. Amanat Tuhan apa? Jadilah garam, jadilah terang. Jadi garam di mana? Di tempat yang tidak asing. Jangan jadi garam di tengah lautan. Apa? Tidak ada gunanya. Jadilah terang. Jadi terang di mana? Di tempat yang gelap. Matius 5 ayat yang ke-13. Mari kita baca. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, amanat Tuhan. Dan akhirnya nanti menjadi amanat aku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi harus jadi terang dulu, harus jadi garam. Di mana? Di lingkungan kita. Di mana kita ditempatkan? Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Makanya harus dikuatkan hikmatnya, harus semakin kuat. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Di saat kita memutuskan segala sesuatu, kita bertindak berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Terus bagaimana supaya kita semakin dikuatkan itu di dalam hikmat kita kepada Tuhan? Yang pertama, ya, ayo Bapak Ibu Saudara, ternyata kembali. Supaya kita semakin dikuatkan di dalam hikmat Tuhan adalah kita mengikuti proses dari Tuhan. Yang pertama, supaya hikmat itu semakin dikuatkan dalam kehidupan kita, ayo kita mengikuti prosesnya Tuhan. Prosesnya Tuhan. Tadi dari awal pujian saya juga sangat diberkati dengan pujian Miss Bora. Ya. Kita mengikuti prosesnya Tuhan. Yeremia diarahkan Tuhan untuk datang kepada penjuna, membuat tukang periuk. Yeremia, kamu sana pergi sana ke tukang periuk. Nah, Yeremia pun juga sebenarnya bisa protes kepada Tuhan. Tuhan, kalau mau nyampaikan sesuatu, sampaikanlah Tuhan. Tidak usah berbelit-belit Tuhan. Ngomong bisa aja Yeremia seperti itu. Kalau di dalam Yeremia, kalau kita pelajari ada 9 peristiwa, dan Tuhan itu menyampaikan dalam perumpamaan. Salah satunya itu adalah Yeremia yang dibawa ke tukang periuk ini. Dan Yeremia mengikuti prosesnya Tuhan. Oke, dia datang ke tukang periuk. Dan di situ dia melihat penjunan sedang membentuk tanah liat. Kemudian begitu diputar, tidak jadi. Oh, dihancurkan lagi, dibuat lagi, dibentuk lagi. Terus bisa saja Tuhan bisa langsung di ayat yang di ayat yang ke-6. Masakan aku tidak akan bisa menjaga bangsa yang besar ini, bangsa Israel? Karena apa? Pada saat itu bangsa Israel dalam kondisi yang hancur. Karena apa? Dia menyimpang dari jalannya Tuhan. Dan
Yeremia tahu bahwa pada saatnya nanti di situ dikatakan bahwa bangsa Israel itu akan di masa pembuangan, dan di situ dikatakan bangsa asing yang akan menguasai kaum Israel. Dan Yeremia sudah tahu itu. Sebenarnya Yeremia bisa, Tuhan langsung aja lah. Tuhan berkata, ini loh, kamu ke sana ke tukang periuk. Dan di situ di tukang periuk itu Yeremia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan merawat bangsa Israel. Pada saat dia harus mengikuti proses itu di masa pembuangan. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca di Yeremia. Akhirnya nanti masuk di bangsa Babel. Di situ bangsa Israel diproses Tuhan. Dan di masa pembuangan Tuhan menyiapkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kalau kita mengikuti prosesnya Tuhan, Ibu Ibet kemarin di hari Jumat, bahwa kita akan ditambahkan kapasitas kita, tanggung jawab kita, kuasa kita akan diperbesar. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu saya menghadapi suatu permasalahan. Permasalahan dengan apa? Dengan gigi saya. Dengan gigi saya. Jadi penguatan akan hikmat itu mengambil keputusan tidak hanya dalam perkara-perkara yang besar. Bahkan kalau kita buka di Matius pasal yang ke-5, Tuhan juga memberikan contoh-contoh tentang hikmat itu hal-hal yang kecil, memberi. Kemudian berpuasa, kalau berpuasa kamu jangan biar kelihatan orang berpuasa, tetapi cuci muka supaya mukanya itu tetap berseri-seri. Contoh di Matius 6 tentang hikmat. Nah, beberapa bulan terakhir kemarin saya menghadapi dengan masalah dengan gigi saya. Rasanya itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara pernah mengalami sakit gigi? Ya. Kalau yang belum pernah merasakan sakit gigi, saya doakan. Ya. Tapi harus pakai hikmat dulu ya. Saya doakan bukan mengalami sakit gigi. Saya doakan tidak pernah mengalami sakit gigi. Soalnya sakitnya itu luar biasa. Ngilunya itu nguil gitu. Kalau orang Jawa kan, kalau besar kan, besar itu kalau gede itu tidak cuma gede, tapi gede gitu. Kemarin Nita kakinya sakit, aduh Pak ngilunya kakiku gitu. Ya, ngilunya itu juga luar biasa. Di hari-hari terakhir istri saya harus kembali ke tempat belajarnya ke Solo. Dan biasanya kalau malam itu kami kan cerita-cerita. Nah, kalau tidak pakai hikmat bisa terjadi perang dunia ketiga. tidak hanya Rusia dan Kroasia itu. Nah, kita berdoa supaya biar damai. Nah, waktu malam saya mau tidur, saya itu merasakan ngilu, tetapi kan saya laki-laki. Saya kan tidak mau menunjukkan sakit saya di depan istri saya kan besok karena mau jalan gitu kan, mau kembali ke tempat belajarnya. Jadi ngilunya itu luar biasa. Sambil saya pegang, sambil saya baring. Akhirnya dalam hati saya itu sebenarnya mau ngomong, aduh mama ini cerewetnya gitu. Tetapi karena tidak berhikmat itu akhirnya terceplos di mulut. Aduh cerewetnya mama, jangan berisik. Akhirnya istri saya sempat terpancing sedikit emosi gitu. Tapi karena saya akhirnya, ini mama atit gitu ya. Akhirnya istri yang baik membelai pipi saya. Ya besok diperiksakan ya. Oh haleluya, istri saya penuh dengan hikmat. Kalau kita tidak berhikmat, bisa saja hal sepele dalam mengambil keputusan terjadi perang yang besar. Ya. Akhirnya dibom. Harus memakai hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin di beberapa bulan ini kan kita berbicara tentang booster ya. Booster itu adalah penguatan. Bapak Ibu Saudara-saudara pernah mengalami yang sudah mendapatkan vaksin booster, itu kan ada KIPI ya. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah imunisasi biasanya ada gejala-gejala yang dialami. Nah demikianlah hanya dihadapi sama istri saya. Kemarin waktu mendapatkan booster, habis dapat booster itu beberapa hari langsung tepar, langsung batuk, pilek, demam. Nah akhirnya istri saya waktu saya video call, istri saya ngomong kayaknya penguatan hikmat itu memerlukan proses ya, gitu ya. Iya, betul.
memang harus mengikuti proses, dan itu ditegaskan oleh firman Bapak Gembala. Ditegaskan di Amsal 24 ayat yang ke-32. Waktu kami habis ngomong seperti itu, firman Tuhan paginya berbicara seperti ini. Amsal 24 ayat yang ke-32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Inilah hikmat itu. Kalau di dalam setiap kita menghadapi permasalahan, mengikuti prosesnya Tuhan, kalau mungkin kadang kita dihadapkan dengan permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan gampang terus kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jangan gampang kita menyalahkan Tuhan. Nggak Tuhan-Tuhanan, nggak ibadah-ibadahan, nggak baca-baca Alkitab, nggak doa-doaan. Apalagi sekarang masa pandemi. Enak di rumah, tidur, tidak ke gereja, akhirnya terbiasa. Nah, tetapi di dalam setiap kita menghadapi permasalahan, di sini dikatakan, aku memandangnya, aku memperhatikannya. Setiap kita menghadapi permasalahan, kita pandang wajah Tuhan dan memperhatikan proses dari Tuhan. Di saat kita mengikuti alur Tuhan tadi, proses Tuhan, maka kita akan bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya bersungut-sungut, uang mobil yang saya pernah saksikan dulu tidak akan kembali. Tetapi puji Tuhan, yang mobil yang hilang itu, uang yang hilang itu akhirnya kembali. Akhirnya saya bisa punya mobil kembali. Kalau kita mengikuti proses Tuhan dan mengucap syukur, dibentuk Tuhan. Setelah kita mengikuti proses Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Memahami proses dalam hidup kita, memahami. Makanya tema di bulan ini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kita pahami, oh ya Tuhan, aku kayaknya perlu hikmat dari Tuhan. Hendaklah ia memintanya. Memintanya bagaimana? Memintanya di dalam doa. Bukan yang seperti yang viral-viral sekarang ini, ada anak kecil datang ke di satu kampung, dia jualan ikan. Apa? Mau beli atau mau minta ikan? Tapi dalam bahasa Jawa, jaluk, oleh jaluk, gitu ya. Kan akhirnya di viral itu ya, jadi diikuti-ikuti gitu ya. Nah, kita bukan terus meminta Tuhan, minta hikmat, bukan. Dalam doa kita lipat tangan kita pakai lutut kita pandang wajah Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku memerlukan pertolongan-Mu. Seberat apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, minta kepada Tuhan supaya kita semakin dikuatkan. Dan setelah kita minta kepada Tuhan, di situ dikatakan, tetapi apabila kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya, diberikan kepada kita. Kita pahami, kalau kita kekurangan hikmat, kita kepada Tuhan. Kalau kita memahami akan kehendak Tuhan, kalau Tuhan menolong kita, pasti Tuhan menolong kehidupan kita. Kita percaya. Di Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang beroleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Di sini dikatakan, maka tujuan di Amsal 3:5 tadi dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Walaupun prosesnya tadi harus berliku-liku, harus lewat jalan yang terjal, naik turun, tetapi Tuhan akan meluruskan jalan kita.
Makanya kita perlu memahami. Kemarin Nita juga menyampaikan beberapa minggu yang lalu kita diundang, kita dipercaya untuk meliput acara KPI Pusat di Universitas Borneo. Tentang apa? Literasi. Apa sih literasi itu? Oh, itu kayaknya semacam terasi, dipakai sambal enak ya? Bukan. Literasi itu, tujuan dari literasi itu adalah apa? Memahami. Dan KPI menyasar adalah 3T, terdepan, terluar, terdalam ya. Iya, kalau misalnya. Dan itu salah satunya diawali dari perbatasan terlebih dahulu. Dan supaya apa? Bisa memahami, karena apa? Banyak gempuran media yang begitu luar biasa. Dengan handphone kita, ini handphonenya Miss Fora, kebetulan di sini jadi saya pakai contoh. Habis ini nanti saya masukkan saku saya keluar saya jual. Dengan handphone kita bisa menggunakan HP ini dengan luar biasa. Ada apa-apa ada dengan handphone ini. Informasi-informasi ada, tetapi kita harus bisa memahami. Kita harus pakai hikmat kita. Kira-kira penting tidak ini kita share? Penting tidak ini aku langsung bagikan di grup? Penting tidak ini aku omongkan dengan media? Makanya perlu literasi. Apa itu? Memahami. Demikian pula dengan firman Tuhan. Biarlah kita semakin memahami dengan proses Tuhan. Kita semakin memahami firman Tuhan, sehingga di setiap kita menghadapi permasalahan, kita tahu jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Oleh sebab itu, di akhir bulan ini, ayo kita semakin kuatkan hikmat kita. Tahun ini kita berbicara tentang strengthening. Apa sih tujuannya strengthening ini di akhir tahun? Supaya kita optimal. Di bulan Januari secara khusus kita berbicara tentang pengharapan kita semakin dikuatkan. Dan di bulan Februari hikmat kita semakin dikuatkan. Percaya, di akhir tahun 2022 kita optimal. Katakan bersama-sama optimal. Sekali lagi, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama optimal. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita pandang wajah Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa hikmat dari Tuhan, dia akan mampu. Ku
semakin dikuatkan lagi. Karena dengan hikmat Tuhan, maka kita akan dimampukan, diberikan kekuatan dan memahami prosesnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang mungkin dihadapkan dengan prosesnya Tuhan yang berat, datang kepada Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan lebih lagi. Sembah Tuhan. Yesus, aku sehingga kami disebut anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dari Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, tambah-tambah hikmat dari Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat ketika kami bertemu dengan orang lain, Pak yang sudah mengenal Tuhan maupun belum mengenal Tuhan, sehingga kami terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan bisa mempengaruhi hal yang baik kepada setiap orang di sekitar kami. Kami bersyukur ke hadapan Dia Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga berkati yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah hamba-Mu ya Tuhan, tambah-tambahan hikmat dari Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan yang kuat dalam hidup kami kiranya berlaku terus atas hidup kami. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan dan siap memberikan persembahan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan.
Roh Kudus, masuk di bulan Maret, dan penuh sukacita berkat dari Tuhan. Saudara bersyukur buat bulan Februari ini besok akan selesai ya, di bulan Februari masuk bulan ketiga, dan puji Tuhan kalau kita izinkan Tuhan bisa melewati bulan Februari. Saudara, besok tanggal 28 bersyukurlah kalau kita bisa melewati di bulan Februari. Siap-siaplah untuk menerima berkat di bulan Maret. Sepakat katakan amin. Dan di situ Tuhan akan lebih dasar lagi ketika saudara pahami, saudara tangkap dengan baik. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan jaga kesehatan kita. Memang tarakan trennya naik, tapi mari kita dengan iman masing-masing kita miliki, kita satukan minggu ini, saudara akan terjadi penurunan. Ya, kasus pandemi segera akan berakhir dan nama Tuhan dimuliakan. Sepakat katakan amin. Yang punya iman itu berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita berdoa buat kota kita tarakan. Angkat tangan saudara, kita berdoa buat kota kita tarakan. Dengan segala yang saudara memiliki iman yang ada pada saudara, berdoa mohon harapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan belas kasih kepada kota kami tarakan, di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami berdoa sekarang ini, kasus pandemi yang sekarang ini meningkat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa mohon hadapan Tuhan, ya Bapa di surga, kiranya terjadi penurunan, bahkan kota kami tarakan semakin sehat. Makna Tuhan, seluruh umat Tuhan diberkati Tuhan, mendapatkan perlindungan, bahkan warga kota tarakan semuanya diberkati, jauhkan dari kejahatan, jauhkan dari hal yang buruk di kota kami ya Tuhan. Dan berkati kota di mana kami tinggal, karena itu adalah maksud Tuhan, di mana kami harus berada di satu kota. Kami berkati kota kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini, kami bisa beribadah ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang menuju rumah kami masing-masing, beraktivitas kegiatan kami masing-masing. Kiranya berkat Allah menyertai kami, tuntunan penyertaan Tuhan terus ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kali ini. Haleluya. Sekarang cepatnya dikasih Tuhan, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang terrencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama, amin. Selalu Tuhan Yesus berkati.